lagi sama aku di Baca Tarot lagi. Episode kali ini aku mau reading yang menyenangkan ya, yaitu kabar atau kejutan yang akan membahagiakan kalian. Dan ingat, ini merupakan general reading alias reading umum, jadi nggak semua orang cocok dengan readingan saya dimanapun ya. Readingan ini bersifat timeless, yang artinya bisa dibuka kapanpun selama kamu melihat video ini di beranda kamu, di beranda pencarian YouTube-mu. Oke, seperti biasa ada file 1, file 2, dan file 3. Kalian bisa pilih yang mana aja sesuai dengan intuisi dan energi kalian yang tertarik ke sana. Kalau kalian butuh waktu, aku beri 10 detik untuk memilih. Kalian juga bisa pause dulu videonya. Nah, sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian gak ketinggalan update-update video terbaru dari aku selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama, aku singkirkan dulu file nomor 2 dan file nomor 3. Nah, untuk memilih file nomor 1, kita lihat dulu oracle-nya nanti. Kita lihat tarotnya dulu ya. Ada Ace of Wands, lalu ada The Moon, Four of Pentacles, The Sun, Judgment, The Lovers. Lalu ada yang berlalu biarlah berlalu, dan transformasi. Kelihatan gak sih? Kalau nggak kelihatan, saya lebih baik berdirikan saja kartunya. Nggak kelihatan ya? Sudah. Di sini saya akan mencoba menjelaskan satu persatu. Oh, mungkin digeser baru dapat. Oke. Kabar yang membahagiakan kalian nanti yang akan terwujud adalah ada Ace of Wands. Aku melihatnya sih kayaknya ini lebih ke karir dan pendidikan ya untuk memilih file nomor 1. Karena di sini kan ada rubah-rubah nih. Mungkin kalian diterima di sekolah favorit kalian, universitas favorit kalian, atau tempat yang kalian incar nih, tempat kerja atau kantor yang sudah sejak lama tuh kalian incar, masuk tanpa dikalahkan dengan yang namanya pemakai orang dalam. Ya, aku lihat sih seperti itu ya. Semoga memang benar impian kalian terwujud. Lalu di sini meskipun terwujud, tapi kalian harus hati-hati dengan ilusi ya. Ilusi yang kalian buat sendiri. Misalnya kalian udah benar-benar mentok ke tempat itu, alangkah baiknya coba cek-recek lagi kepada orang yang pernah sekolah di sana, pernah kuliah di sana, atau pernah bekerja di kantor tersebut. Nanti jika sudah bekerja tahu-tahu nggak sesuai dengan harapan kalian, nanti kalian jadi baper, jadi moody juga, jadi moodnya tuh nggak stabil, emosinya nggak enak. Terus ada Four of Pentacles. Untuk keuangan nanti akan mulai membaik sih, kabar membahagiakannya. Yang tadinya pas-pasan nanti mulai naik, walaupun nggak terlalu signifikan, tapi ada kenaikan dari pendapatan kalian. Lalu ada The Sun di sini. Ada harapan-harapan selain pendidikan, keuangan. Dan ini aku lihat ada apa ya?
benar-benar menarik hati kamu banget. Ya ada cintanya juga. Asalkan kamu bisa menilai dengan bijak, karena sifat orang itu kan beda-beda, bukan cuman penilaian dari sisi kamu tapi dari sisi yang lain juga. Ini dibutuhkan dengan mata batin dan hati yang tinggi sih, yang rendah hati. Maksudnya hati yang tinggi bukan tinggi hati ya, tapi hati yang mempunyai pintu yang terbuka untuk menerima orang lain, menerima kekurangan orang lain. Ya, seperti aku bilang tadi soal cinta, yang single atau yang masih lajang, segera bergandengan tangan seperti lagunya Akadnya Payung Teduh. Aduh, maaf suara saya fals. Harusnya saya nggak usah nyanyi ya, takut diomelin penonton nih. Lalu yang menikah akan dilindungi pernikahannya, lalu yang tunangan akan bukan segera lagi sih, udah mantap mau menikah dan nanti jalannya tuh dimudahkan. Tapi untuk mewujudkan semua ini kalian harus move on dulu dari kejadian masa lalu. Di sini ada tulisan, yang lalu biarlah berlalu. Beban berat masa lalumu yang dibawa terus membuatmu lelah. Taruhlah dan ambil saja pembelajarannya, lalu tinggalkan selebihnya. Sudah saatnya menyelesaikan dan menyembuhkan apa yang tidak seimbang. Lagi-lagi butuh healing. Kemarin episode lalu tuh ada healing untuk file nomor 1. Terus sekarang file nomor 1 ada penyembuhan juga. Terus ada transformasi di sini. Perubahan yang sedang Anda alami membawa kebaikan-kebaikan dalam hidupmu. Berubah untuk kebaikan akan mendatangkan kebahagiaan ke dalam hidupmu. Jadi kuncinya tuh ada di diri sendiri untuk mewujudkan impian itu. Dan kabar baik itu akan segera datang jika memang kamu berusaha untuk melepaskan masa lalu. Ya, yang sudah terjadi biarlah terjadi. Jadi biarkan yang sudah terjadi itu untuk pembelajaran kalian ke depannya supaya nggak mengulangi lagi. Karena jika kalian terus-terusan mengulangi, tentu saja kejutan itu dan kabar itu tidak akan pernah hadir dalam hidup kamu. Oke, aku rasa itu dulu untuk pemilih nomor 1. Yang pasti kalian butuh healing jika kalian mau diterima di pekerjaan impian kalian, mau keuangan kalian stabil. Hati-hati dengan ilusi yang kalian buat sendiri. Jadi jangan terlalu berekspektasi tinggi juga sih. Nanti ketika kecewa, kalian malah moody. Harapan-harapan kalian akan terkabul selama kalian mau menerima masalah dan memandang masalah dari berbagai sisi, bukan cuma dari sisi jeleknya aja. Dan untuk yang asmara juga nih, kalau kalian mau menerima orang lain, membuka hati dengan orang lain dan tidak tertutup lagi, maka kabar itu dan dia akan datang. Oke, cukup sekian. Kita lanjut ya ke file nomor 2. Halo pemilih nomor 2, ini bacaan kalian. Ada The Empress, ada Eight of Cups, ada Wheel of Fortune, lalu ada Eight of Swords, 8 pedang, ada 1 tongkat Ace of Wands, ada 2 tongkat Two of Wands, lalu ada keadilan dan teruslah melangkah. Aku sepertinya langsung baca intinya aja ini. Untuk yang nomor 2 kartunya banyak tapi singkat. Apa yang akan menjadi hakmu nanti akan terwujud kok. Akan ada kemakmuran di sini.
akan ada kemakmuran di sini. Kemakmuran ini bisa berupa apapun ya, bisa berupa materi atau hidup yang tenang juga termasuknya kemakmuran. Lalu ada Eight of Cups. Kamu akan meninggalkan sisi gelap kamu, menerima sisi gelap kamu, tetapi menerimanya itu sebagai teman. Kamu bisa menerima kekurangan kamu, nggak kayak dulu. Kamu nggak bisa atau belum bisa menerima kekurangan kamu di sini. Yang pasti hidupmu nanti akan makmur, baik dari materi atau hati kamu yang makmur. Lalu ada The Wheel of Fortune. Oh, jarang-jarang juga nih keluar The Wheel of Fortune. Yang tadinya gelap jadi terang hidup kamu. Yang tadinya kurang baik, mulai ada peningkatan lagi lebih baik. Yang pasti ini berhubungan dengan spiritual kamu. Karena memang dulunya tuh kamu merasa terkekang di sini, merasa nggak bisa pergi kemana-mana gitu. Ada aja halangannya untuk mewujudkan impian kamu, entah itu orang tua, keluarga, bahkan ada beberapa teman dekat yang bisa jadi sebenarnya meragukan kamu, tapi mereka tuh pura-pura baik di belakang, di depan kamu, tapi di belakang tuh meragukan. Apa yang sudah kamu kerjakan akan mencapai puncaknya. Nanti akan mencapai puncaknya dan ada kemungkinan berhasil. Lalu ada Two of Wands. Kelihatannya nanti akan ada yang liburan nih, tapi aku nggak tahu ya liburan kemana. Yang pasti setelah semuanya terwujud, ada ide terakhir antara liburan atau pergi ke negara tetangga. Tapi aku nggak mengerti kenapa kalian perginya ke negara tetangga atau provinsi tetangga sih. Kemungkinan merantau juga atau kerja di sana atau malah ada proyek di sana yang berhubungan dengan pekerjaan kalian. Terus di sini ada keadilan supaya situasi ini dapat supaya situasi ini dapat teratasi dengan baik dan adil. Tunjukkanlah ketulusan dan kejujuran terhadap semua orang yang terlibat. Beranilah berbicara benar. Oke, kayaknya aku mengerti kolerasinya di sini. Nyambungnya di sini nih. Kamu akan menerima kemakmuran jika kamu jujur. So, maka perbanyaklah jujur. Terserah orang mau bilang kamu muka 2, muka 10, muka 20, muka 15. Asalkan kalau kamu jujur, bukan penjilat, ya tentu saja kemakmuran itu akan datang, kabar baik dan kejutan yang membahagiakan itu juga akan datang. Teruslah melangkah. Doa dan harapan baikmu akan segera terwujud. Milikilah keyakinan dan izinkanlah langkahmu dapat membawamu semakin jauh. Yang terpenting jangan menyerah sih, kayak lagunya The Massive. Jangan menyerah, jangan menyerah. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Tetap jalani hidup ini, melakukan yang terbaik. Tuhan pastikan menunjukkan kebesaran dan kuasanya bagi hamba-hamba yang sabar dan tak pernah putus asa. Oke, rasanya itu dulu untuk file nomor 2. Yang pasti jangan menyerah dan sabar serta jujur. Lanjut terus melangkah ya. Oke, semangat untuk pemilih nomor 2. Sekarang aku mau lanjut ya untuk pemilih nomor 3. Halo pemilih nomor 3, ini bacaan kalian. Sini ada Seven of Cups, ada Six of Swords, dan Seven lagi, The Star. Lalu ada
Seven of Swords, ada angka 7 dan angka 7 kembar. Seven of Cups dan Seven of Swords, ada King of Swords. Kebanyakan pedang semua ini. Ada yang sama loh. Ada Seven of Cups dan Seven of Cups. Kalian bisa lihat sendiri, ada yang sama. Oke. Jarang-jarang nih kartunya ada yang sama nih. Lalu ada perjuangkanlah dan air. Kita lihat satu-satu ya. Kebahagiaan, kok kebahagiaan sih? Kabar apa yang membahagiakan kalian nanti yang akan terwujud? Kabar membahagiakan apa dan kejutan apa yang akan terwujud? Sini ada Seven of Cups. Oke. Yang aku lihat di sini sih hampir lebih ke kepuasan jiwa sih. Maksudnya apa yang sudah kalian bangun dari nol, nanti perjuangan kalian tuh naik level terus makin jauh juga. Apa ini berhubungan dengan usaha ya? Wirausaha, baik di kuliner, baik di online shop, ya pokoknya yang berhubungan dengan wirausaha kalian. Entah juga jualan merchandise, atau kalian yang mungkin sudah punya nama nih, misalnya di ilustrasi atau di komik. Nah nanti komik kalian tuh atau novel kalian tuh benar-benar dikenal nanti ya sama orang-orang, daripada mulai penasaran, dan disitulah kabar membahagiakan itu datang. Nah kemungkinan nih pemilih nomor 3 ada sebagian dari yang suka nulis novel nih. Bisa jadi naskahnya dipinang penerbit yang tadinya udah nunggu lama, atau misalnya podcast kalian diajak collab dengan aplikasi lokal, misalnya lo kalian yang podcaster, jadi makin naik level. Terus ada Six of Swords juga akan ada perjalanan di sini, perjalanan yang dibawa santai juga sih. Kalau aku bilang ini bisa jadi perjalanannya berhubungan dengan pekerjaan kalian. Mungkin kalian yang tadinya freelance jadi mulai tetap gitu, ada penghasilan tetap maksudnya. Freelance tapi penghasilannya tetap, jadi kan gak diikat dengan waktu jam kantor, kecuali kalau kalian buka jam praktik sendiri. Lalu ada The Star, kartu harapan. Seperti yang saya pernah bilang, The Star itu kartu harapan, yang dimana kalau di Shadowscape ini tawaran banyak yang berdatangan. Tawaran yang baik tuh banyak yang berdatangan untuk diri kalian. Mungkin bisa jadi narasumber, bisa endorse kalau kalian selebgram, bisa juga sebenarnya nih kalian sudah ada di sebuah rumah produksi atau production house atau bekerja di entertainment, dan itu nanti akan dapat tawaran seperti itu nih. Bisa juga iklan atau sinetron atau FTV akan ada di sini. Cuman memang kalau ingin wujud itu terjadi, cuman memang kalau perwujudan itu ingin terjadi, kabar baik itu ingin terjadi, kejutan itu ingin datang, kamu harus berani dulu, kamu harus berani ya. Yang aku lihat di sini nih, kamu masih takut-takut, masih malu-malu untuk mewujudkan semua itu, terutama untuk yang bekerja di entertainment, yang ingin bekerja di entertainment seperti di rumah produksi atau PH, konten kreator. Bukan cuma YouTube aja ya, kalau konten kreator bisa dari tim kreatif suatu stasiun televisi juga bisa. Nah sini kalian masih pasif, masih malu-malu, cuman ada ide aja di kepala tapi diwujudin juga enggak. Cuman ada ide aja di kepala, diwujudin juga enggak. Padahal kalau mau wujudkan tuh kalian banyak yang mau bantuin. Cuman memang sih perjalanannya agak panjang dan perlu pertimbangan banyak. Ide-ide apa yang seharusnya bisa menarik
penonton kalian kalau memang kalian konten kreator atau tim kreatif. Memang harus didiskusikan sih, tapi ada kemungkinan ada beberapa ide yang goal meskipun nanti ada beberapa segmen yang diubah. Tetapi idenya dari kalian. Lalu ada Seven of Cups. Oke, Seven of Cups di sini lebih ke kalian sudah memantapkan hati apa yang ingin kalian pilih ya. Jadi yang di belakang-belakang ini kalian udah gak peduli lagi walaupun kelihatan lebih menggoda. Lalu ada perjuangkanlah. Oke, aku mengerti rasanya. Kolerasi dari perjuangkanlah sama tarotnya. Perjuangkanlah apa yang menurutmu benar selama Anda dapat mempertanggungjawabkan segala sesuatunya. Lalu ada air. Air memiliki kekuatan penyembuhan. Penuhi kembali energi keberadaanmu dengan mengunjungi laut, danau, ataupun sekadar mandi air garam. Yang pasti kalau ingin kamu bisa didatangi yang pasti begini, kalian harus memperjuangkan apa yang kalian mau. Ide-ide kalian harus diperjuangkan sampai goal. Kalau memang kalian bekerja di entertainment, di dunia kreatif, pokoknya jalan terus deh, perjuangkanlah selama kalian bisa mempertanggungjawabkan dan menanggung risiko apa yang terjadi nanti ya. Misalnya ada haters atau apa tuh, kalian harus benar-benar kuat. Dan satu hal lagi, ini ada yang sebagian belum mandi ya. Tapi termasuk saya juga belum mandi sih, belum mandi pagi. Oke, di sini saya lihatnya tuh kalian butuh inspirasi, bisa dari danau, laut, atau mungkin coba kalian menghilangkan penat atau pegal-pegal dengan memasukkan kaki kalian ke dalam air garam. Oke, saya rasa itu dulu untuk file nomor 3. Untuk yang penulis, podcaster, konten kreator, ada kemungkinan akan segera dikenal karya-karyanya. Lalu akan ada perjalanan ini, yaitu gaji atau penghasilan yang mulai tetap. Dan ada juga harapan-harapan yang terwujud selain dari karir atau pendidikan kalian. Yang ngampus juga nih akan ada, bisa jadi nanti kuliahnya di luar negeri akan terwujud juga. Asalkan kalian jangan malu-malu, jangan merasa gak enak. Ide gue kurang bagus nih, coba lebih pede lagi sih. Ketika kamu sudah yakin dengan pilihan kamu, ya perjuangkanlah. Oke, saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk pembacaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.